Halo semua, ketemu lagi di video saya kali ini. Dan semoga di tahun yang baru, tahun Masehi yang baru ini, kita semua diberi kesehatan dan juga uh, rezeki dan juga nikmat yang lainnya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf karena saya sudah lama tidak membuat video atau mengupload video, dikarenakan memang saya ada keperluan lainnya. Dan mulai saat ini saya mencoba untuk membuat beberapa format sesuai dengan permintaan. Ada yang viewer yang minta untuk dibuatkan per part, jadi mulai dari apa ya, mungkin alasan, kemudian cara instalasi dan lain sebagainya. Jadi di part 1 ini saya hanya akan mungkin membahas tentang kenapa saya menggunakan Linux dan juga pengalaman saya menggunakan Linux. Dan sebelumnya saya informasikan bahwa saya hanya sebagai user, jadi saya tidak pernah mengikut atau ikut dalam pengembangan di Linux, jadi saya hanya memakai. Dan di sini saya coba akan membuat beberapa tutorial yang menggunakan QE atau istilahnya apa ya, cara mudah lah. Memang ada beberapa trik atau beberapa proses memang harus dilakukan di terminal. Jadi saya usahakan untuk menggunakan QUI karena memang Linux yang ada saat ini sudah saya anggap user friendly dengan beberapa macam desktop environment, mulai dari KDE yang saya pakai ini, kemudian ada GNOME dan juga yang terbaru itu apa ya, Deepin itu yang agak bagus sih, mirip Mac. Pertama mungkin alasan saya menggunakan Linux itu waktu kita kembali ke zaman dimana pertama kali Haki atau undang-undang Haki, hak cipta itu dibuat. Di situ kan banyak warnet yang sedikit kebingungan karena memang waktu itu versi Pak Tani dari Windows banyak dipakai di sana. Dan saat itu juga saya masih kuliah waktu itu, jadi untuk membeli Windows yang harga segitu, saya lupa berapa harga dari waktu saya kuliah, itu agak berat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan Linux ini. Dan waktu itu zaman tahun 2000-an itu Linux gak seperti sekarang ya, masih ya full di terminal. Memang ada untuk beberapa tool yang ada GUI-nya, namun overall semua fungsi, semua proses ada di terminal. Dan sekarang ini kita sudah mulai dimanjakan oleh Linux, maksudnya dimanjakan oleh desktop environment yang baru sekarang ini. Mungkin kalau kita bahas tentang sejarah Linux itu sudah banyak ya video yang di sana tentang bahas itu. Kita hanya membahas sedikit aja sih tentang Linux itu, yaitu sistem open source. Dan Linux itu aslinya adalah kernel. Jadi ibaratnya kalau di sistem operasi itu sebentar. Nah, ini dia jembatan antara hardware, kernel dan juga aplikasi atau software di sini. Sedangkan saat ini sistem operasi untuk desktop, saya ngomong desktop loh ya. Mungkin yang banyak yang kita kenal mungkin adalah Windows, itu adalah paling banyak umum dipakai. Kemudian ada MacBook, OS-nya para sultan, Mac OS yang ada di MacBook itu. Terus kemudian Linux, dan yang terbaru ini kalau nggak salah ada Chrome OS itu juga yang dibuat oleh Google, tapi basisnya tetap Linux soalnya dia masih pakai kernel dari Linux. Baik, kembali ke cerita tentang hak cipta, undang-undang hak cipta atau Haki. Dan mungkin sekarang ini sudah agak enak ya, mungkin ada beberapa laptop bukan beberapa laptop sih, laptop sekarang itu sudah include Windows dan itu sudah resmi. Jadi kita nggak perlu bingung kayak dulu. Saya masih ingat itu dulu itu kita perlu membeli OS-nya sendiri.
toh sekalipun ada include dengan OS, rata-rata itu versi Pak Tani atau bajakan juga. Oke, alasan kenapa saya tetap memakai Linux walaupun ada versi Windows, dan nggak menutup kemungkinan juga saya masih pakai Windows karena memang di kantor tempat saya bekerja juga komputer yang dipakai adalah komputer dengan OS Windows. Jadi ya saya juga masih tetap pakai Windows. Tapi untuk daily driver atau istilahnya komputer utama saya yang di rumah itu sudah menggunakan Linux, dan Linux yang saya pakai adalah Linux Manjaro. Mungkin dari video saya sebelumnya saya terus membahas tentang Linux Manjaro. Alasan saya masih menggunakan Linux, dan ini mungkin juga kelebihan yang berdasarkan dari pengalaman saya setelah memakai Linux beberapa tahun, itu adalah satu, dia itu free atau alias gratis. Jadi benar-benar kalian langsung download aja ke situs Linux-nya sendiri. Seperti saya menggunakan Manjaro. Di sini kalian bisa langsung buka situs Manjaro. Dari sini kalian bisa langsung download. Nah, di sini. Dan ini bisa langsung kalian download dan install di laptop atau komputer kalian. Kalian juga bisa untuk testing dulu, karena memang di beberapa distro Linux itu juga sudah menyiapkan live USB. Jadi kalian bisa coba-coba dulu, ngecek hardware apa aja yang cocok, atau biarnya kalian bisa merasakan dulu lah sebelum kalian coba install di komputer atau laptop kalian. Ada juga beberapa distro lain yang berbayar, contohnya adalah Zorin. Nah, di Zorin ini tampilannya benar-benar sudah di modif sedemikian rupa. Jadi kalian bisa pakai, kalau nggak salah ini benar-benar bagus lah tampilannya. Cuman memang untuk versi yang pro, yang ibaratnya ada sedikit professional grade ini, tambahan-tambahan lainnya itu, selebihnya mungkin mainnya free. Jadi di Zorin ini juga karena berbayar, jadi ada supportnya. Sedangkan untuk di Linux atau distro lain yang gratis adalah ibaratnya ya ditanggung penumpang atau user yang menggunakan Linux tersebut. Oke, kemudian kenapa saya juga masih pakai Linux? Alasan lainnya adalah customasi atau kita bisa ngubah-ngubah software atau tampilan seperti ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga kalian bisa sampai ke sistemnya atau kernelnya jika kalian memang ada skill untuk memodifikasi kernel tersebut. Oke, alasan berikutnya mungkin ini sedikit berdasarkan persepsi aja, yaitu stabil. Kenapa saya bilang persepsi? Karena memang di Linux juga namanya juga software. Jadi kalau ada software baru atau mungkin update di sistem, kadang kan memang nggak sempurna, jadi ada bug. Tapi overall jika bugnya sudah terselesaikan atau sudah dihapus atau sudah ditangani, umumnya Linux ini berjalan dengan stabil. Saya hampir pernah saya tidak matikan komputer atau laptop saya dan masih dengan speed dan juga performa yang hampir sama sebelum saya dengan laptop atau komputer yang baru saja dinyalakan. Oke, alasan yang terakhir mungkin ini sedikit untuk saya sendiri, itu adalah update. Saya kalian perhatikan ini di Linux, update itu hanya sebagai warning seperti ini. Dia juga tidak melakukan download download sebelum kalian ngeklik apply ini. Jadi benar-benar kalian harus jadi cuma notif aja, jadi nggak ada proses di belakang layar sebelum kalian klik apply.
Berbeda dengan, maaf saya sebutkan, mungkin di Windows juga benar-benar yang terbaru Windows 10 dan 11 ini update-nya benar-benar gak bisa gak bisa di cancel. Oke, itu mungkin kelebihannya. Dan untuk kekurangannya, mungkin yang paling saya rasakan itu satu adalah game. Memang benar di Linux sudah ada Steam, jadi kalian bisa membeli game resmi, atau bukan versi Pak Tani sih memang, dari Steam, dan juga jalan di Linux berkat Steam Proton. Namun tetap performanya sedikit agak turun, tapi overall masih, kalau saya sih masih masih bisa dimainkan lah, maksudnya nggak sampai mengganggu mainnya kayak apa gitu, enggak. Jadi kalau dia support seperti ini, ada Steam OS, ini sedikit lebih baik karena memang dia sudah benar-benar jalan di Linux. Oke. Yang kedua yaitu hardware support. Kenapa saya bilang hardware support? Saya pernah mencoba untuk membeli LAN dengan versi abal-abal atau versi yang nggak seberapa terkenal, dan itu di Linux tidak terdeteksi, sedangkan di Windows dengan lancar dapat berjalan dengan normal. Jadi ada beberapa hardware yang langsung support dengan Linux, dan ada juga yang tidak. Contohnya juga di laptop saya yang Shift 3 itu ada di video saya sebelumnya, di mana array mic atau mic mode baru yaitu memang dikhususkan untuk Windows. Jadi di Linux belum support, dan juga fingerprintnya juga sampai sekarang saya masih belum bisa pakai yang untuk Shift 3. Tapi overall semua hardware kayak prosesor, RAM, hard disk, dan GPU semua bisa jalan di Linux dengan aman. Kemudian mungkin software yang kalian sering pakai di Windows, contohnya Microsoft Word, Excel, itu sampai sekarang masih belum bisa di Linux, dan mungkin ini juga sebagai minus juga, karena di laptop-laptop yang baru sekarang sudah include Windows dan juga Office-nya. Sedangkan untuk Office kalian mungkin bisa menggunakan Libre, seperti yang saya punya ini, saya menggunakan LibreOffice. Tapi untuk membuka file doc dan file Excel yang dari Windows atau Office yang terbaru itu agak berantakan. Jadi kalian mungkin bisa pakai VPS. Mungkin kalian sudah tahu di handphone, biasanya di Android itu kan juga ada VPS. Nah itu juga support Linux dan bisa untuk membuka file Office dari Windows yang terbaru atau Office yang terbaru. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jika ada kalimat atau perkataan yang salah, saya mohon maaf. Atau juga jika ada informasi yang saya sampaikan ada salah, silahkan di komen di bawah. Dan sampai ketemu di part 2, yaitu tentang file system dan juga struktur folder di Linux. Oke. Selamat beristirahat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.